tentu ini juga mahasiswa-mahasiswa pengurus UKM dan juga seluruh karyawan, baik itu tenaga kerja, satpam, semua. Pada hari ini, jujur, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa duduk satu ruangan dengan orang yang sudah lama sekali tidak ketemu, dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, segar, juga masih menginspirasi, ya kan? Ada mungkin saya dengan Pak Rudin, Imam Sahid juga lama sekali nggak lihat mukanya saja nggak pernah ketemu, ya kan? Karena ada yang lama nggak ketemu, benar-benar sudah nggak ada, ya kan? Pak Hanif kelihatannya lebih muda ketimbang 10 tahun yang lalu, Pak. Ya Pak Hanif ini tadi ngomong saya juga tua, tapi saya Bapak masih muda, Pak, ya, masih segar sekali badannya. Jadi ada yang kelihatan tua itu karena lelah tua. Ada kelihatan tua yang umurnya baru 40 tahun kelihatan tua. Ada kayak Pak Bosi, itu kelihatan Pak Bosi gitu-gitu aja, nggak ada tuanya, nggak ada mudanya, rambutnya agak tambah banyak yang putih, ya kan? Jadi saya tadi masuk ruangan sini, begitu saya lihat senior-senior, badan saya itu gemeter. Iya kan? Inilah yang saya katakan, kita perlu menyamakan frekuensi kita, hati kita, gelombang kita sama dulu. Apalagi nanti seperti akan saya sampaikan juga, saya informasikan kepada para senior, IAI yang tadi tentang ini menjadi lembaga yang sedang tumbuh luar biasa. Mungkin ketika zaman Pak Bosi tadi, mahasiswa kita kisarannya 2000. Ketika zaman Pak Prof Damroh mungkin naik sedikit, sekitar 2000-3000 itu mahasiswa. Untuk bapak-bapak ketahui bahwa hari ini mahasiswa yang internet itu sudah kurang lebih 17.500. Bahkan IAI hari ini mendapatkan capaian-capaian yang perlu saya sampaikan, menjadi IAIN di mana pendaftarnya paling banyak. Pendaftarnya paling banyak seluruh IAIN di Indonesia. Bahkan kita mengalahkan 1 juta lebih. Kita dengan Riau yang daftar banyak kita, dengan Bandung yang daftar banyak kita. Luar biasa. Yang daftar bahkan yang akan kita terima, Bapak Ibu Saudara sekalian, IAIN itu kurang lebih sekitar 4.500, dari pendaftar kurang lebih sekitar 25.000. Jadi yang daftar itu beda-beda tipis dengan kita. Kalau jumlah dokter dulu tangan kita sebelah ini untuk hitung dokter dia ini, itu nggak habis dari 5. Dulu yang dokter itu hanya Pak Damroh, Pak Ajis, kemudian siapa sedikit sekarang. Sekarang dokter kita kurang lebih sekitar 100 dosen, dan bahkan hampir tiap bulan lahir dokter-dokter baru. Dokter-dokter baru hampir tiap bulan kita lahir. Bahkan lebih hebat lagi, hari ini IAIN kan sudah melahirkan sudah 13 dokter lahir dari pasca sarjana IAIN. Kemudian bersyukur lagi, ini saya informasikan bahwa IAIN kita mampu, insya Allah dalam hitungan masa yang tidak begitu lama lagi akan berubah dari status menjadi Universitas Islam Negeri Raden. Karena apa?
Kemendikbud sudah merekomendasi, sudah menyetujui IAIN nambah 5 fakultas 16 prodi. Dan 5 fakultas itu 5 fakultas umum semua. Kemudian 16 prodinya juga 16 prodi. Jadi kita bisa bayangkan dalam waktu 5 tahun ke depan IAIN Lampung insya Allah mahasiswanya kisarannya pada angka 30. Ini bukan nyata, beneran. Kalau dulu zaman Pak Jamro Fauzi itu rekornya gak punya uang. Saya yakin paling ada dana taktis 100 juta, 200 juta. Kalau hari ini saya informasikan terbuka bahwa di rekening rektor hari ini ada uang kurang lebih 45 miliar. Lalu ini saya sampaikan ya bahwa kita bukan hanya semakin besar tapi tambah kaya. Maka saya sedang berikhtiar bagaimana uang yang banyak ini saya bagi kepada seluruh dosen karyawan dalam bentuk remunerasi. Harus saya komunikasikan. Kalau itu nggak dipakai sama rektor, enggak, hanya ada di rekening, bisa dicek di BRI, BSN, itu ada uang itu atas namanya rektor. Kemudian hari ini juga sedang dibangun gedung 6 gedung lantai 3, bisa dilihat di belakang. Sementara tetangga kita nggak ada gedung dibangun, ada ITERA, ada UNILA. Jadi kalau hari ini, besok akhir tahun masuk ke sini, udah pakai kampus itu. Belum lagi kita sedang bangun masjid. Saya yakin sepengetahuan saya, Masjid Safinatul Qulub yang sedang kita bangun ini adalah masjid paling megah seluruh PTN dan PTKI yang saya Indonesia. Nanti bisa dilihat, itu anggarannya cukup besar, kurang lebih sekitar 40 miliar. Dan dananya yang hebatnya lagi dari kita, oleh kita, untuk kita. Anggap-anggap ini nanti menjadi kuda pacuan di alam sana. Ya, kalau tadi Pak Hanif ini kayaknya saya nggak lama lagi. Saya bilang Bapak masih lama ini bersama kami. Pak Hanif tadi saya tanya nggak lama lagi, masih lama. Nunggu mesin ini jadi dulu Pak. Ini mesin ini masih paling. Kemudian pasca sarjana ada saya informasi yang direkturnya sekarang adalah Bapak Profesor Dr. Ida Mohamad. Mahasiswanya mendekati angka 1000 banyak. Dan itu pasca sarjana paling besar di Lampung. Dan satu-satunya pasca sarjana yang sudah punya S3. Dan sudah lulus dokter. Nah ini sahabat juga. Ini saya kabar-kabar gembira saja. Yang susahnya bisa. Insya Allah tahun depan IAIN Raden Intan Lampung itu mendapat bantuan anggaran dari IDB, Islamic Development Bank. Itu nggak tanggung-tanggung duitnya. Saya yakin orang yang dulu di sini nggak punya uang sebanyak itu. Jumlahnya 650 miliar untuk membangun kampus IAIN Raden Intan Lampung yang insya Allah hari itu sudah menjadi gede. Ini mencari angka 650 miliar, kita jungkir balik nggak tahu lagi kaki menjadi kepala menjadi kaki. Karena tetangga-tetangga sebelahnya nggak tahu ada uang seperti itu. Apa itu ini nggak daerah? Benar, bagaimana bisa? Insya Allah kita bisa. Dan bulan November nanti, 1 November, kita juga akan mengadakan perhelatan besar, seminar internasional
yang akan dihadiri tamu bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Yang jumlahnya saya yakin itu belum pernah ada di Lampung. Seminar dihadiri oleh kurang lebih 2.000 peserta dari seluruh dunia. Ini diadakan di IAIN Raden Intan Lampung. Dan yang spesial, kalau di tempat-tempat lain itu kegiatan diacarakan di hotel, diselenggarakan di hotel. Untuk IAIN Raden Intan Lampung diselenggarakan di kampus IAIN Raden Intan. Karena kampus kita, kata orang Jakarta, adalah kampus terbersih. Ya coba nanti Pak Bosi, Pak Damro keliling dulu nyari pintu rokok, nggak ada rokok. Dan alhamdulillah pejabat kita, dekan, wakil dekan, kepala biro, maba, asdir sudah tidak ada yang rokok, kecuali di rumah. Saya dikotokin Pak Sultan. Jadi kalau di kampus insya Allah sudah ada orang yang miara asbak, tidak ada lagi. Ini juga kebaikan, meskipun itu kecil. Sebab kalau kita merokok pun sebenarnya tahu bahwa rokok ini ada madorotnya, tapi karena enak kita susah meninggalkan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya kemarin rapat dengan dekan-dekan dengan Pak Dirjen Pasar. Yuk kita adakan halal bihalal, undang semua pensiunan. Sebab lembaga ini tidak seperti hari ini, tidak akan pernah terwujud tanpa beliau-beliau. Gak pernah ada kalau gak ada Pak Polisi, gak ada Pak Damro, gak ada Pak Ani, ada Pak Iman, gak ada Pak. Kita ini kan penerus yang sukses. Karena apa? Mengembangkan. Coba kalau ini yang ibadah, kita disumpahi sama semuanya untuk ini berkembang. Maka dalam suasana